Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Naningsi SPD. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Babakan, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan memberikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia tentang menyusun prosedur kelas 11 semester ke-1. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, hari ini kita akan belajar tentang menyusun teks prosedur. Yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah tentang pengertian teks prosedur, lalu ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur, dan juga kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurut, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Baiklah anak-anak, kita langsung kepada ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Untuk yang kelima, yaitu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau juga disebut dengan langkah prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau tujuan. Yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Yang ketiga, penegasan ulang atau penutup. Di sini satu-satu akan Ibu perjelaskan bagaimana pernyataan umum atau tujuan itu sendiri. Pernyataan umum atau tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan pada sebuah teks prosedur. Lalu yang kedua adalah langkah-langkah atau juga petunjuknya, di mana merupakan rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik teks. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang atau juga disebut dengan repetisi atau juga penutup. Di sini merupakan harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Pada umumnya, teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau juga disebut dengan imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Bisa kalian lihat di sini contoh dari kata kerja perintah atau imperatif. Lalu yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif atau juga ajakan. Lalu yang kelima adalah apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Kalian bisa lihat di sini, Ibu tampilkan ada kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur dan juga contoh kalimatnya. Dari mulai kaidah kebahasaan yang imperatif dan juga contohnya, lalu pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penambahan, dan juga deskripsi alat. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa teks prosedur itu. Sekarang Ibu akan memberikan latihan untuk Anda dan untuk mencoba kalian sampai sejauh mana memahami penjelasan dari teks prosedur yang sudah Ibu sampaikan. Di sini ada gambar
yang dimana nanti kalian susun secara sistematis menjadi teks prosedur yang baik dan yang benar. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang teks prosedur. Ibu berharap kalian bisa memahami tentang apa teks prosedur itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.